problemnya bisa terselesaikan, masalahnya bisa terselesaikan, itu adalah sebuah karya. Dan itu mungkin bentuknya intangible ya, nggak bisa dipegang, nggak ada bentuknya, kan gitu. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu. Jadi yang dimaksud Pak John itu saya yakin nggak harus yang bisa dipegang kan gitu, Iya, tapi benar, sesuatu benar. yang penting karya, Iya. membuat sebuah, cobalah misalnya seperti, ingat nggak mungkin salah satu kasus waktu dulu ada seorang ibu yang kalau nggak salah punya problem dengan rumah sakit, ya kan, kemudian dia harus membayar sekian juta kan gitu. Terus ada gerakan dari masyarakat lewat Facebook, lewat ini untuk mengumpulkan dana buat si ibu itu. Itu adalah problem based learning. Itu kan nggak ada barangnya, tapi terjadi sebuah perubahan kan gitu. Itulah konsep STEAM atau STEM seperti itu. Ingin ditambahkan Pak Fatur? Intinya singkat mungkin dari saya karena banyak pertanyaan itu di komen live chat. Mungkin kita ke sana. Singkat dari saya bahwa STEM atau STEAM ini bagi kita, jangankan STEAM ya, jangankan STEAM yang ketambahan art, STEM saja itu di kita belum secara masif diketahui oleh guru gitu ya. Belum secara masif dapat diterapkan oleh guru gitu ya. Kenapa? Walaupun secara tidak sadar kadang memang itu sudah dilakukan. Nah, apalagi untuk agar STEAM ini benar-benar bisa diterapkan secara maksimal. Memang perlu ada revolusi kurikulum nasional kita. Ya. Perlu ada perubahan yang cukup mendasar dengan kurikulum nasional kita. Sepanjang ini tidak dilakukan, maka tentu akan ada benturan-benturan dengan sistem itu sendiri gitu ya. Akan ada benturan dengan sistem itu sendiri. Kenapa? Ya karena itu tadi akan berseberangan terus. Bagaimana menilainya nanti akan berbenturan dengan penilaian yang ada di Indonesia, pola penilaian. Ketika pemerintah juga akan berbenturan lagi, maka memang perlu ada harmonisasi kurikulum kita. Itu Pak Taman. Baik, ada pertanyaan tadi yang disampaikan oleh salah seorang peserta kita. Terima kasih atas tambahan pendapatnya Pak Fatur dari Pak Alisius Beda. Ini bisa dilihat di layar. Apakah semua KD dalam mapel boleh dipakaikan, boleh menggunakan pendekatan STEAM? Kalau memang hanya KD yang cocok saja, apakah bisa dibagi persentase antara teori dan praktek? Mungkin Pak John Abdi bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak John. Ya, oke. Oke, saya coba jawab ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Hendra. Kalau menurut saya ya, untuk beberapa pelajaran yang sifatnya mungkin agak abstrak, bukan tidak bisa mungkin ya. Tadi Pak Fatur juga sudah menambahkan bahwa bisa, namun tentu tingkat kesulitan kita dalam mengemas ini menjadi sebuah pembelajaran STEM sulit ya, agak lebih rumit. Pada intinya, kalau kita masih mau berpikir saja menyelesaikan semua masalah, maka setiap KD itu bisa di-STEM-kan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, tentu kita harus memilih KD-KD mana yang mungkin bisa kita utamakan lah. Ini kita jadikan skala prioritas. Ini KD-nya kalau kita angkat ke konteks nyatanya mungkin akan lebih dekat, lebih mudah, maka ini mungkin bisa di-STEM-kan. Kalau ini mungkin agak lebih abstrak, bukan tidak bisa, agak lebih sulit ya. Walaupun ada pendapat bahwa kalaupun materi itu abstrak, ya mungkin tetap bisa kita carikan bentuk yang lebih konkret sehingga tetap bisa di-STEM-kan. Jadi menurut saya kalau semua kita ingin STEM-kan, pertama dalam membuat perencanaan tentu membuat kita akan lebih sulit ya. Kemudian waktu yang kita perlukan untuk membuat sebuah pembelajaran dengan konsep STEM itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Ini adalah pekerjaan yang sulit yang perlu pemikiran yang luas dan pengalaman yang cukup sehingga apa yang kita hasilkan benar-benar memang membantu anak, bukan mempersulit anak, bahkan nanti kita khawatirkan mempersulit diri sendiri. Jadi gitu. Jadi kita nyamannya di mana? Ini bisa nggak di STEM? Saya karena setiap orang itu kan punya intuisi, punya imajinasi. Jadi
dia mungkin bisa melihat satu konteks, satu materi, apalagi kita bicara STEM, itu bahkan lintas pelajaran. Mungkin bisa berdiskusi dengan teman yang lain, oh ini bisa nih kalau materi ini sama materi di pelajaran ini kita gabungkan menjadi sebuah pembelajaran STEM misalnya. Kita janji mungkin di akhir semester atau bagaimana, kita mungkin bisa STEM-kan. Jadi pada intinya kalau ditanya bisa nggak semua? Ya selama kita masih mau berpikir bisa, ya. Tapi kita tentu dalam mengemas pembelajaran, mengemas perencanaan tentu harus memilah dan memilih yang mana yang mungkin kita bisa prioritaskan. Karena tentu menghabiskan mungkin pemikiran yang luar biasa berat untuk mengemas sebuah pembelajaran STEM yang berkualitas. Teringat saya tentang mungkin satu tayangan video, mungkin Bapak Salim pernah mendengar juga tentang pembelajaran STEM yang ada di sekolah kalau saya tidak salah di Finlandia. Jadi anak-anak usia PAUD atau TK yang mereka diminta untuk menanam kentang. Ya, jadi setiap anak diberikan satu kentang yang merupakan makanan pokok mereka di sana. Kemudian mereka mulai menanam. Namun ada seorang anak yang curang, ya. Dia menanam kentang lebih dari satu. Dia mengambil 2 kentang dan menanam 2 kentang. Guru tidak melarang dan tidak memarahi anak walaupun si anak curang. Namun dia ingin tahu alasan anak, kenapa si anak ini menanam 2 kentang. Nah, yang paling penting dari peristiwa ini adalah bagaimana jawaban si anak. Ya, jawaban si anak adalah makanan pokok kita kan kentang katanya. Kalau saya menanam kentang satu buah, maka hanya saya yang bisa makan atau keluarga saya katanya. Namun kalau saya menanam kentang lebih dari satu, maka saya akan bisa membantu orang lain dan memberikan kentang kepada orang lain. Jadi ini adalah kan satu bentuk empati. Nah, jadi mengemas pembelajaran-pembelajaran yang seperti ini mungkin perlu pemikiran di satu sekolah lain. Mungkin saya masih boleh ya saya berikan satu contoh lain. Di satu sekolah, bukan sekolah lain, yang TK di Aceh, ada seorang guru yang ketika dia tanya kepada anak-anak, ada yang tidak sayang sama ibu? Ternyata dari sekian banyak anak, ada seorang anak yang tidak sayang ke ibunya. Ini kan menarik nih. Umumnya anak usia TK atau SD itu kan sayang sama ibunya. Namun ada seorang anak di TK itu tidak sayang dengan ibunya. Ditanya kenapa nggak sayang? Katanya ibu saya selalu marah-marah katanya, selalu begini, selalu. Jadi dia menganggap bahwa ibunya tidak sayang ke dia karena perlakuan-perlakuan yang dia terima selama di rumah itu tidak menyenangkan. Bahkan sekolah adalah tempat yang menyenangkan bagi dia. Kemudian sebelum pulang sekolah, si guru berpesan, nak besok tolong bawa 1 kilogram beras sama kain panjang 1 lembar katanya. Kemudian si anak besoknya bawa, orang tua kan bingung nih, kenapa anak diminta untuk bawa beras dan kain panjang 1 lembar. Kemudian pada besoknya ketika mereka datang ke sekolah, semua anak di perutnya diikatkan beras itu, ya. Diikatkan, kemudian anak-anak diminta untuk memakai beras yang diikatkan di perut dengan kain panjang tadi selama pembelajaran berlangsung dari pagi sampai siang. Si anak mulai keberatan gitu ya, karena bayangkan 1 kilogram beras untuk anak ukuran TK lumayan berat, namun dia harus terbiasa dengan itu. Jadi ada anak yang menangis tapi tidak dilepas, sampai akhir pembelajaran tidak dilepas walaupun mereka menangis. Di akhir pembelajaran ditanya oleh si guru, kenapa menangis? Katanya berat katanya. Bayangkan nak, kalau kamu hanya 1 kilogram beras kamu bawa kemana-mana berat. Namun orang tuamu, ibumu itu membawa kamu yang ukurannya lebih berat dari 1 kilogram beras selama 9 bulan. Jadi ini tentu mengemas pembelajaran seperti ini nggak sederhana. Tentu ada pemikiran-pemikiran yang mungkin perlu pesan sosial kepada si anak, sehingga si anak tersadar bahwa kalaupun orang tua dianggap kejam oleh si anak, namun ada pengorbanan yang lebih besar yang sudah diberikan orang tua pada anak sampai dia dilahirkan. Nah, mungkin ini Pak Tamam. Ya, jadi tidak mudah ya melahirkan ide-ide seperti itu, sehingga pembelajaran yang dilakukan di kelas itu bermakna, gitu ya. Jadi pada intinya seperti itu mungkin Tamam. Nanti mungkin Pak Indra akan menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John Abdi. Ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Fatur atau Bang Indra mungkin sebelum saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya? Oke, mungkin dari saya tadi
masalah KD apa semua KD atau tidak, ya inilah kendalanya. Kurikulum kita tuh berbasis standar, sehingga ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi ada standarnya gitu ya. Nah, sementara STEM ini basisnya tidak seperti itu. Ketika kita bawa maka akan bertabrakan sebenarnya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya, yang harus Bapak Ibu ingat bahwa kalau kita mengenal yang namanya SKL di kurikulum kita juga mengenal yang namanya KD. Ketika kita berbicara STEM ini sebenarnya sudah mengarah ke SKL-nya. Kalau di dalam 21st Century Learning, kita mengenal yang namanya kecakapan abad 21. Yang salah satunya tadi di sisi Learning and Innovation Skill, atau 4C yang kita kenal itu, gitu ya. Nah, 4C ini kan nggak diajarkan, gitu ya. 4C ini tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dia merupakan sebuah pembiasaan yang harus dibiasakan, budaya yang harus dibudayakan. Dengan cara apa? Dengan mata pelajaran. Jadi mata pelajaran ini adalah tools, alat untuk bisa kita mendelivery kecakapan abad 21-nya itu. Bagaimana siswa bisa menguasai yang namanya literasi dengan mata pelajaran ini? Bagaimana siswa bisa menguasai yang namanya kolaborasi dengan semua mata pelajaran yang ada itu? Mestinya sudah mengarah ke sana gitu loh. Yang namanya STEM itu mestinya mengarah ke sana. Tetapi memang kita akan benturan terus dengan sistem yang ada. Caranya seperti apa? Tadi ada bertanya, apalagi dengan menilai, bagaimana cara menilainya? Tentu ini jadi masalah kalau kita tidak terbiasa. Saya ambil contoh tadi ketika saya katakan tentang pantun gitu ya. Saya guru informatika, saya tidak konsultasi dengan guru bahasa ketika saya mengajarkan bahwa saya menyinggung tentang pantun. Apa saya harus konsultasi dengan guru bahasa? Ya mungkin iya, dari sisi keilmuan mungkin saya tidak bisa. Tetapi kan ilmu tentang pantun, bagaimana membuat pantun, syarat pantun itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk menguji kemampuan literasi peserta didik. Makanya tadi saya katakan mungkin di awal, anak-anak coba perhatikan pantun ini, ada 2 buah pantun. Coba anak-anak kamu googling, searching contoh-contoh pantun nasihat itu seperti apa, pantun roman seperti apa, pantun ini seperti apa, pantun ini seperti apa. Tujuannya bukan mau mengajarkan pantunnya, tujuannya untuk melatih literasinya sebenarnya. Tujuannya nanti kemampuan berpikir komputasinya. Kenapa? Karena mengarah nanti ke pelajaran mata pelajaran saya, informatikanya, mengenali pola. Jadi mata pelajaran tadi itu hanya tool, alat untuk mencapai 4 kemampuan itu tadi dan kemampuan-kemampuan lainnya. Saya pikir itu dari saya. Oke, Pak. Tambah dikit ya. Tambah dikit ya, ya. Oke, ini pengalaman di salah satu sekolah yang paling sukses menjalankan STEAM di Indonesia ini adalah SMA Santa Maria Malang. Dan mereka sudah berhasil membuat semua KD itu bisa di-STEAM-kan. Kuncinya adalah bagaimana guru-guru mapel tersebut bisa membuat rubrik ya, yang sistem penilaiannya nggak bisa pakai angka dulu, tapi pakai centang dulu. Oh, ini KD-nya sudah tercapai. Gitu. Itu yang membuat mereka paling susah, karena kebiasaan nilai itu pakai angka duluan kan. Nah, sekarang kalau dibuat rubriknya, kemudian penilaian awalnya itu dibikin centang, oh KD ini sudah, oh KD ini sudah, itu akan memudahkan. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang sudah berhasil, itu SMA Santa Maria Malang, itu sudah berhasil membuat STEAM ini untuk lintas mapel, semua KD masuk, tapi juga yang bisa berjalan baru guru penggeraknya ya, bukan semua guru, hanya guru penggeraknya saja. Oke, terima kasih atas tambahannya Bang Indra. Ada pertanyaan yang menindaklanjuti dari apa yang dipaparkan barusan. Apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi siswa agar menjadi inovator? Sedangkan kita, ini menurut Ibu Nurham, sementara kita sebagai guru yang menguasai pembelajaran dengan pendekatan STEAM.
ini kan menjadi sangat penting pertanyaan ini untuk dinarasikan lebih lanjut. Ini baiknya mungkin disampaikan kesempatan kepada Pak John Abdi ini untuk menjawab lebih lanjut. Silakan Pak Gandhi. Bisa diulang Pak Taman, agak kurang jelas tadi, agak putus-putus. Pak Taman, bisa diulang, agak putus-putus, suaranya kurang jelas. Pak John Abdi. Ya. Mic-nya Pak. Oh sorry. Pak Taman bisa diulang, agak putus-putus tadi, nggak kedengeran. Iya, baik. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk memotivasi siswa agar menjadi inovator, sedangkan kita sebagai guru masih kurang menguasai pembelajaran dengan pendekatan STEAM? Oke, saya pikir guru harus jadi teladan dulu Pak Taman. Ya, kita tidak mungkin mengajarkan anak kita sesuatu ilmu baru, sementara kita tidak memulai menjadi contoh teladan bagi mereka dulu. Jadi tidak sulit saya rasa ketika kita, apalagi usia-usia seperti saya yang mendekati 60, ini tentu hal yang mungkin agak riskan bagi orang yang dalam tanda kutip dikatakan tua, menguasai teknologi. Ya, tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kemampuan, ya kemudian pembelajaran yang kita lakukan memang sangat-sangat kolaboratif, kemudian juga mengusung pembaharuan, ini mungkin akan mudah bagi kita menggerakkan anak melakukan sesuatu hal-hal yang baru. Seperti yang dicontohkan tadi, video yang disampaikan oleh Pak Hendra juga luar biasa. Menurut saya anak SD bisa bikin vlog, ini suatu hal yang luar biasa. Karena untuk menyampaikan itu seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendra, bahwa itu harus dia ulang-ulang, dia sampaikan. Ya, yang pengulangan yang dia lakukan itu sebenarnya dia sedang proses pembelajaran, karena secara logika juga bahwa proses yang dia lakukan adalah proses dari mungkin short term memory sampai ke long term memory, karena dia melakukan itu sendiri dan ini tentu akan membekas ke dalam diri dia. Ya, apalagi video yang dia sampaikan, yang dia tampilkan itu di-upload ke YouTube dan mungkin ditonton orang banyak, ya tentu ini akan membekas. Jadi kalau kita minta anak melakukan sesuatu, ya sebagusnya guru sudah melakukannya dulu, intinya itu. Jadi guru harus bisa menjadi teladan. Yang paling penting saya pikir adalah bahwa kita tidak perlu mencari alasan yang pada intinya orang akan memaklumi kekurangan kita. Jadi kalau kita ingin jadi guru sukses, itu saya rasa intinya. Jadi cobalah melakukan sesuatu hal sebisa mungkin, ya sesegera mungkin, melihat apa yang sedang berkembang dan mencoba melakukan sesuatu sehingga ya kita tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan berita, dan bisa mengajar dengan konteks kebaharuan itu. Saya rasa itu mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang lain mungkin, Pak Taman. Baik, terima kasih Pak John Abdi. Jadi jelas ya. Yang pertama, harus menjadi teladan dulu untuk dirinya dan orang lain. Nah, karena yang juga sebuah pendidikan intensi di mana membangun nalar kritis bagi anak didik kita. Ini ada pertanyaan menarik berikutnya dari Rumah Anis. Apakah kamu TNI ini juga banyak pakai ini? Bang Indra, silakan Bang Indra. Ya, tentunya bisa. Ini dan kuncinya antar guru tadi bongkar dulu KD-nya. Karena pengalaman yang sekarang ini PJOK itu ternyata banyak KD yang bisa diselaraskan dengan biologi, fisika, matematika, bahasa, bahkan sampai agama itu bisa, PKN bisa. Jadi memang kita harus keluar dari zona nyaman kita ya, yang biasanya hanya sendiri-sendiri ngelihat KD, sekarang KD-nya itu dibongkar bersama-sama dengan guru mapel lain, itu yang nggak mudah. Proses itu cukup berdarah-darah. Pengalaman saya mendampingi beberapa sekolah itu berantemnya lumayan tuh antar guru kan, gitu. Tapi setelah ketemu klik asik kok kan. Yeah. Tapi yang tadi katakan semua KD bisa di-stemkan kan gitu.
tapi dengan pola yang tentunya harus diredefinisi ya, bukan hanya substitute gitu dalam penerapannya. Itu dari saya. Kalau ditambahkan, ya kan? Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Jadi memang semua KD ya tanpa terkecuali sebenarnya mata pelajaran apapun sebenarnya bisa. Tinggal apalagi di masa pandemi ya, guru-guru libur, ini sebenarnya kesempatan untuk menyusun, kata Pak Indra Isra tadi, meredefinisi komponen-komponen yang ada di kompetensi dasar itu didiskusikan gitu ya antar mata pelajaran, karena kalau ini sudah berlangsung di tahun ajaran berjalan ini memang agak sulit, artinya ujung-ujungnya harus terpisah mandiri ya melakukan analisis KIKD ini. Nah, mumpung ini tahun ajaran baru akan dimulai, ini kesempatan untuk semua mapel duduk satu meja untuk mendiskusikan. Nah, termasuk tadi PJOK sangat bisa sekali. Sebagai contoh tadi ada foto, kan selalu membuat stimulus kita ya. Jadi foto tadi misalnya yang mendorong mobil tadi ambulan mogok, itu bukan hanya fisika saja. Orang olahraga juga bisa. Berapa kalori yang dibutuhkan, karena penjaskes itu kan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan gitu ya. Ada kesehatan itu. Berapa kalori yang dibutuhkan dengan mobil dengan ukuran sekian itu kalau didorong, kalau rata-rata kita harus, kan ada kesehatannya di sana, kita bisa masuk melalui titik itu gitu. Nah, sedapat mungkin itu dilakukan di awal tahun ajaran, karena ketika dilakukan di pertengahan tuh nggak akan jalan. Akhirnya jalannya nanti terbatas hanya di mapel-mapel tertentu, meskipun dia bisa sebagai contoh saya tadi, misalnya saya bisa lakukan tanpa harus menganalisis duduk bareng dengan guru bahasa Indonesia untuk yang pantun, bisa saja saya sendiri ya dengan memanfaatkan siswa untuk melakukan tahapan literasi awal. Saya pikir itu Pak Taman tambahannya. Unmute Pak Taman. Baik, sudah jelas apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Sebetulnya STEAM maupun STEM sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran basisnya adalah pada analisis KD. Artinya bahwa KD sebagai suatu yang besar dari pemerintah itu, guru-guru penggerak kita dorong untuk analisis mana yang relevan untuk digunakan dalam pelajarannya. Namun